memasukkan narkotika lagi ke coklat panas milik Nyonya Ingletop yang ada di kamar. Pelaku akhirnya memunculkan diri. Dia datang dan berusaha untuk menyerang Poirot. Dan orang itu adalah... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, welcome back to the Kashaf Cells. Udah lama banget aku nggak nyapa kalian semua. Oke, tanpa basa-basi, sekarang kita akan membahas lanjutan dari pembunuhan Nyonya Ingletop. Kalian pasti penasaran? Kalau begitu, prepare your little grey cells. Persiapkan sel-sel kelabu kalian karena kita akan membahas kebenaran dari misteri Bistard. Pada tanggal 15 September, John Cavendish disidang dengan tuntutan pembunuhan berencana terhadap Emily Agnes Ingletop. Dalam persidangan itu, penuntut berkata bahwa John Cavendish memiliki kehidupan yang boros dan juga masalah keuangan yang sangat serius. Penuntut juga berkata bahwa John Cavendish memiliki hubungan gelap atau berselingkuh dengan Nyonya Raikes, istri dari seorang petani di desa tersebut. Nah, karena si Nyonya Ingletop ini tahu tentang perselingkuhan anak tirinya dengan Nyonya Raikes, pada sore itu Nyonya Ingletop dan juga John Cavendish bertengkar sangat hebat. Sore sebelum tragedi kematian Nyonya Ingletop terjadi. Pada hari sebelumnya, John dituding membeli strychnine di toko obat Mace dengan menyamar sebagai Alfred Ingletop. Bukti yang memberatkan si John ini, kenapa si John akhirnya bisa ditahan dan juga disidang sebagai terdakwa adalah karena Inspektur Jebb mendapatkan botol strychnine di kamarnya John Cavendish pertama, dan juga ditemukannya sebuah jenggot palsu berwarna hitam di mana pengirimannya atas nama Tuan L. Cavendish. Kalau misalnya kita lihat inisialnya, L itu menunjuk kepada Lawrence. Saat ditanyai oleh penuntut, Lawrence tidak mengakui bahwa dia membeli sebuah jenggot palsu atas namanya. Jadi penuntut menyimpulkan bahwa John Cavendish membeli jenggot palsu itu atas nama adiknya sendiri. Satu bukti yang memberatkan John Cavendish lagi adalah tulisan tangan yang terdapat di buku daftarnya toko Mace itu, toko obat Mace, di mana dalam daftar itu terdapat namanya Alfred Ingletop dan juga tanda tangan Alfred Ingletop. Tetapi tulisan tangan tersebut menyerupai tulisan tangan dari John Cavendish. Tapi pada Senin tanggal 16 Juli, John Cavendish mengaku bahwa dia sedang pergi ke tempat yang bernama Merton's Spinney, di mana John Cavendish ini diminta untuk bertemu dengan seseorang yang tidak ingin diketahui namanya karena mendapat ancaman jika dia tidak datang ke tempat yang ditentukan, maka perselingkuhannya dengan Nyonya Raikes akan dibongkar. Penuntut juga membeberkan bahwa motif dari John Cavendish membunuh ibu tirinya sendiri adalah dikarenakan surat wasiat yang seharusnya berisi bahwa John Cavendish lah yang menerima semua harta warisan Nyonya Ingletop setelah Nyonya Ingletop meninggal, tetapi surat wasiat itu batal karena Nyonya Ingletop telah menikah dengan Alfred Ingletop, dan John akhirnya tidak mendapatkan warisan apapun sehingga John berencana untuk membunuh Nyonya Ingletop. Tapi sekali lagi, semua tuduhan, semua pembeberan dari penuntut ditolak oleh John Cavendish. Poirot akhirnya mengumpulkan seluruh anggota keluarga di rumah Starlscott tersebut. Kemudian Poirot mulai menjelaskan, yang pertama-tama saya lakukan adalah memeriksa kamar almarhumah yang terkunci rapat dan dalam keadaan sama seperti tragedi itu terjadi. Saya menemukan 1. Potongan kain berwarna hijau, 2. Bekas kotoran di karpet dekat jendela, dan 3. Botol bromida yang kosong. Yang pertama adalah sebuah potongan kain berwarna hijau yang ditemukan di grendel pintu. Poirot membeberkan bahwa potongan kain berwarna hijau itu adalah milik dari Nyonya Cavendish, Nyonya Mary Cavendish, istrinya si John Cavendish. Karena kalau dilihat-lihat, baju itu atau potongan
potongan dari baju warna hijau itu adalah potongan kain baju kerja. Dan Poirot menyimpulkan bahwa potongan kain hijau tersebut adalah milik Nyonya Cavendish karena Nyonya Cavendish lah satu-satunya orang yang bekerja di pertanian. Dan itu akhirnya membuktikan bahwa Mary Cavendish pada malam yang naas itu datang ke kamar Nyonya Inglethorpe untuk mencari sesuatu. Poirot mengatakan bahwa Mary Cavendish berbohong tentang pintu penghubung yang tidak bisa dibuka karena digrendel dari dalam. Ya karena semua orang kalang kabut pada malam itu, akhirnya tidak ada seorang pun yang mencoba untuk membuka pintu penghubung antara kamar Cynthia dan juga kamar Nyonya Inglethorpe, sehingga semuanya percaya kalau misalnya apa yang dikatakan Mary Cavendish itu benar. Dan tidak ada yang mengetahui bahwa Mary Cavendish saat itu sedang berbohong. Nah, dugaan ini juga diperkuat dengan percobaannya Poirot dan Hastings, di mana si Poirot ini berada di kamarnya Nyonya Inglethorpe, sedangkan Hastings berada di kamarnya Nyonya Cavendish. Terus si Poirot ini sengaja menjatuhkan meja. Ceklah apakah Hastings yang ada di kamar Nyonya Cavendish itu mendengarkan suara meja terjatuh atau tidak. Hasil dari percobaan itu adalah Hastings tidak mendengarkan apapun. Dan dapat disimpulkan bahwa pernyataan Mary Cavendish saat persidangan yang mengatakan bahwa dia terbangun gegara mendengar suara benda terjatuh di kamarnya Nyonya Inglethorpe itu adalah bohong. Jadi terbuktilah bahwa Mary Cavendish berada di kamar Nyonya Inglethorpe pada malam kejadian tersebut. Dan Mary Cavendish ini mengaku bahwa semua yang dikatakan Poirot itu benar, tetapi dia tidak merasa bahwa pernyataannya itu dapat membantu suaminya untuk keluar dari penjara. Jadi, setelah mendengarkan pemaparan dari Poirot tentang Mary Cavendish yang datang ke kamarnya Nyonya Inglethorpe itu, semua orang mengira bahwa Mary Cavendish ingin mencari surat wasiat dan ingin memusnahkannya. Tapi Poirot menyangkal. Poirot bilang kalau misalnya Mary Cavendish mencari sesuatu yang lain, sedangkan orang yang memusnahkan surat wasiat yang baru saja dibuat sore itu adalah Nyonya Inglethorpe sendiri. Mengapa Poirot bisa tahu kalau misalnya Nyonya Inglethorpe lah yang memusnahkan surat wasiat itu? Karena pada sore hari di mana setelah Nyonya Inglethorpe membuat surat wasiat tersebut, dia meminta Dorcas untuk menyalakan perapian di kamarnya. Yang sebenarnya pada saat itu, pada hari itu, kalian tahu lah kalau misalnya bulan Juli itu biasanya adalah musim panas kan. Dan pada hari di mana tragedi itu terjadi, yaitu pada hari Selasa tanggal 17 Juli, diberitakan bahwa cuaca pada hari itu adalah 80 derajat Fahrenheit. Hari itu tuh panas. Tapi Nyonya Inglethorpe meminta Dorcas untuk menyalakan perapian di hari yang panas. Jadi Poirot menyimpulkan bahwa Nyonya Inglethorpe ini ingin memusnahkan suatu dokumen penting, yang terbukti bahwa dokumen penting itu adalah surat wasiat. Dan dia tidak memikirkan hal lain, tidak memikirkan cara lain untuk memusnahkannya selain membakar surat wasiat tersebut. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah, mengapa Nyonya Inglethorpe ingin membakar surat wasiat yang baru saja dia buat pada sore itu? Kenapa? Beginilah penjelasan tentang pertengkaran dan juga surat wasiat yang terjadi pada sore hari itu. Pada jam 4, Nyonya Inglethorpe dan John Cavendish bertengkar tentang perselingkuhannya John Cavendish dengan Nyonya Rykes. Pada jam 4.30, Nyonya Inglethorpe membuat surat wasiat baru yang mewariskan hartanya kepada suaminya Alfred Inglethorpe. Dan surat wasiat terbaru itu dibuktikan dengan kesaksian dari 2 tukang kebun yang menandatangani dokumen surat wasiat tersebut sebagai saksi. Kemudian pada jam 5, Dorcas melihat Nyonya Inglethorpe memegang suatu kertas, dan kemudian Nyonya Inglethorpe meminta Dorcas untuk menyalakan perapian. Berarti jam 5 itu adalah waktu di mana Nyonya Inglethorpe memusnahkan surat wasiat yang baru dibikinnya 30 menit yang lalu. Apa yang terjadi antara jam 4.30 sampai jam 5 adalah sesuatu yang mengubah total seluruh perasaannya si Nyonya Inglethorpe dan juga keputusan dari Nyonya Inglethorpe. Jadi Poirot menebak bahwa Nyonya Inglethorpe membutuhkan sebuah perangkok. Tapi pas Nyonya Inglethorpe ini nyari di mejanya, nggak ada perangkok sama sekali.
Dan di ruangan itu ada satu meja lagi milik suaminya, si Alfred Ingletop. Jadi Nyonya Ingletop pergi ke mejanya suaminya untuk mencari perangko. Tapi kan lacinya terkunci. Jadi Nyonya Ingletop bukalah laci itu dengan kuncinya sendiri, dan ternyata terbuka. Pas dia cari perangko itu di dalam laci, dia menemukan suatu kertas yang isinya sangat-sangat mengejutkan dan tidak diperuntukkan untuk dirinya, untuk si Nyonya Ingletop ini. Tapi saat Mary Cavendish melihat Nyonya Ingletop memegang kertas itu, Mary Cavendish ini mengira bahwa kertas yang dipegang oleh Nyonya Ingletop berhubungan dengan perselingkuhannya suaminya, si John Cavendish ini. Tapi karena si Nyonya Ingletop benar-benar emang ini bukan kertas tentang John Cavendish ataupun Mary Cavendish, dia nggak ngasih kertas itu ke Mary Cavendish. Tapi karena Mary Cavendish masih kekeh pengen banget lihat kertas itu, akhirnya dia merencanakan untuk masuk ke kamar Nyonya Ingletop pada malam hari saat semuanya sedang tidur. Caranya gimana biar dia nggak ketahuan? Dia itu, si Mary Cavendish ini membuat kopi dan memasukkan narkotika ke dalam kopinya Cynthia, di mana Cynthia ini kamarnya bersebelahan banget dengan Nyonya Ingletop. Kemudian dia memasukkan narkotika lagi ke coklat panas milik Nyonya Ingletop yang ada di kamar. Dengan begitu, si Nyonya Ingletop dan juga Cynthia tidak akan terbangun saat Mary Cavendish masuk ke dalam kamar Nyonya Ingletop. Tapi narkotika tersebut ternyata dan tidak pernah variabel yang sangat-sangat tidak diperhitungkan oleh si pelaku adalah suatu zat yang dapat memperlambat reaksi dari strychnine di dalam tubuhnya Nyonya Ingletop. Jadi kenapa Nyonya Ingletop tuh akhirnya meninggal pada saat subuh, sedangkan perkiraan dia meminum atau mengonsumsi strychnine tersebut adalah pada jam 8 sampai jam 9, itu adalah karena narkotika yang diberikan oleh Mary Cavendish. Jadi narkotika tersebut itu memperlambat reaksi strychnine di dalam tubuh Nyonya Ingletop, sehingga Nyonya Ingletop yang seharusnya meninggal pada tengah malam malah meninggal pas subuh. Jadi ngerti ya? Sampai situ ngerti ya? Oke. Pertanyaan selanjutnya adalah, media perantara apakah yang mengantarkan strychnine masuk ke dalam tubuh Nyonya Ingletop? Waktu itu kita punya tiga pilihan ya, 3 opsi. Dari kemungkinan pertama dan kemungkinan kedua, yaitu coklat dan juga kopi. Saat coklat dan kopi diperiksa di lab untuk mengetahui apakah ada kandungan strychnine atau tidak, ternyata hasilnya adalah nihil. Kopi dan coklat tidak mengandung strychnine sama sekali. Dan juga untuk tonik atau obatnya Nyonya Ingletop ini, orang-orang mengira bahwa mungkin saja pembunuhnya membubuhkan atau memasukkan strychnine ke dalam tonik Nyonya Ingletop. Tapi jawaban sebenarnya adalah jawaban yang sangat-sangat gampang, sangat-sangat mudah, dan tidak pernah mungkin terpikirkan oleh orang lain, yaitu strychnine telah ada dan telah terdapat di dalam obatnya Nyonya Ingletop sendiri. Strychnine telah terdapat pada obat tersebut. Dan obat itu memang mengandung strychnine. Tapi strychnine yang terkandung dalam obat tersebut tidak dapat membunuh Nyonya Ingletop jika tidak ada sebabnya. Jadi kalau misalnya kita minum nih, dosisnya berlebihan ya. Kalau misalnya kita minum obat yang dari Nyonya Ingletop itu, atau Nyonya Ingletop minum obatnya dia sendiri itu dengan dosis yang berlebihan, itu memang bisa mengakibatkan suatu efek samping, tapi tidak akan menimbulkan kematian. Oke, bagaimana bisa si strychnine ini yang dalam obat ini bisa membunuh Nyonya Ingletop? Pertanyaan selanjutnya yang akan kita jawab. Oke, jadi kalian ingat kan tadi pas aku bilang Poirot itu menemukan 3 hal di kamarnya Nyonya Ingletop. Yang ketiga adalah botol kosong bromida. Kenapa botol bromida itu kosong? Karena isi dari botol itu, yaitu bromida, dia dimasukkan ke dalam obatnya Nyonya Ingletop. Obat Nyonya Ingletop ini sisa sedikit ya, dosisnya sisa 1 kali lagi minum. Jadi dia memang udah mau habis, 1 kali lagi minum.
untuk Nyonya Ingletop. Dimasukkanlah sama si pelaku itu bromidanya ke dalam obatnya Nyonya Ingletop. Bromida jika dimasukkan ke dalam obat tersebut akan menimbulkan pengendapan strychnine di dasar botolnya si obat itu. Jadi si strychnine yang awalnya larut sama-sama dengan obatnya, dengan cairan obatnya, dia akhirnya mengendap di bawah dasar botolnya dan berpisah, dan akhirnya jadi strychnine yang utuh. Pokoknya aku nggak terlalu ngerti kimia, tapi istilahnya kayak gitulah. Jadi si strychnine-nya tuh akhirnya jadi strychnine sendiri, memisahkan diri dengan larutan yang lain dari obat itu. Dan karena obat itu adalah dosis yang terakhir 1 kali minum untuk Nyonya Ingletop, jadi saat Nyonya Ingletop meminum obat itu untuk terakhir kalinya, untuk dari dosis yang terakhir itu, semua endapan strychnine dapat masuk, dapat terminum oleh Nyonya Ingletop, dan akhirnya mengakibatkan kematian. Berarti sudah terjawab ya, bagaimana strychnine itu bisa masuk ke dalam tubuh Nyonya Ingletop, perantaranya apa, dan bagaimana, kita sudah tahu. Tapi pembunuhan itu sebenarnya tidak sesuai dengan rencananya si pelaku. Oke? Si pelaku sebenarnya menargetkan pembunuhan terjadi pada hari Senin tanggal 16 Juli. Tapi Nyonya Ingletop ini sangat-sangat sibuk, saking sibuknya dia lupa minum obatnya. Dan akhirnya meminum obatnya 24 jam lebih lama dari yang diperkirakan oleh si pelaku. Setelah itu, Poirot mengeluarkan 3 lembar kertas dan disatukannya. Kemudian dia berkata, sebuah surat yang ditulis oleh pembunuh sendiri. Seandainya isi surat ini sangat rinci atau sangat jelas, Nyonya Ingletop pasti akan terhindar dari bahaya. Kemudian Poirot membacakan isi surat itu yang berbunyi, Evelyn tersayang, kau pasti ingin tahu apa yang terjadi. Semuanya beres. Hanya saja rencana itu akan terjadi malam ini, bukannya kemarin. Kau pasti mengerti, apabila si tua itu sudah meninggal, semuanya akan menyenangkan. Tak seorang pun yang akan bisa menudingkan jari kepadaku. Idemu tentang bromida itu memang hebat, tapi kita harus berhati-hati. 1 langkah keliru, dan perkataan Poirot terhenti sampai di situ karena pelaku akhirnya memunculkan diri. Dia datang dan berusaha untuk menyerang Poirot, tetapi akhirnya Poirot dapat berhasil merobohkannya dan menjatuhkannya ke lantai. Dan orang itu adalah Tuan Alfred Ingletop. Jadi terungkaplah pembunuhan Nyonya Emily Agnes Ingletop dilakukan oleh Alfred Ingletop dan juga sepupunya Nona Evelyn Howard. Oke, jadi skenarionya adalah si Alfred Ingletop dan juga Evelyn Howard ini sengaja untuk datang ke Starlscourt karena mereka mengincar harta warisan dari Nyonya Ingletop. Dan mereka sengaja untuk bertingkah nggak akur dan juga saling benci itu tuh biar semua orang nggak mencurigai hubungan sebenarnya antara Alfred Ingletop dan juga Nona Evie Howard ini. Rencana mereka dimulai ketika Alfred dan Evie bertengkar hebat saat Hastings baru-baru aja tinggal di Starlscourt, dan Evie memutuskan untuk pergi cukup lama dengan tujuan agar tidak menimbulkan kecurigaan. Dan mereka merencanakan untuk melimpahkan seluruh kesalahan kepada John Cavendish. Jadi pada hari Senin tanggal 16 Juli itu, Alfred Ingletop pada jam 6 sore sengaja berjalan-jalan di dekat desa mereka agar terlihat oleh sejumlah orang dan menjadikan itu sebagai alibi. Oke, pertama. Yang kedua, Evie atau Evelyn Howard ini, dia yang menyamar sebagai Alfred Ingletop dengan jenggot palsunya, dengan pakaian anehnya, dengan kacamatanya, dan pergi ke toko obat Mace untuk membeli strychnine dengan cerita yang ia reka sendiri, yaitu untuk membunuh anjing gembala. Dia datang ke toko obat Mace itu, kemudian membeli strychnine, menuliskan nama dan tanda tangan Alfred Ingletop dan menirukan tulisan tersebut mirip tulisan tangannya si John Cavendish. Kemudian
agar si John Cavendish ini nggak punya alibi yang kuat, si Alfred dan Evie membuat surat kaleng menyuruh John Cavendish itu untuk pergi ke tempat yang terpencil dengan ancaman yang tadi, yang katanya kalau misalnya dia nggak pergi ke sana, si perselingkuhannya dengan Nyonya Rex ini bakal dibongkar ke publik. Jadi mengapa John Cavendish datang ke tempat itu? Gegara si Evie dan Alfred ini memang merencanakan untuk John Cavendish pergi ke tempat terpencil itu biar alibinya nggak kuat. Oke, sampai di situ ngerti? Nah, sejauh itu rencana mereka tuh berhasil kan? Tapi karena Nyonya Ingletop ini lupa untuk minum obat pada hari Senin, jadi si Alfred Ingletop ini menuliskan surat kepada Evie agar si Evie ini nggak khawatir. Jadi isinya ya sama kayak yang tadi aku bacain kan. Nah, walaupun akhirnya surat itu tidak dikirimkan kepada Evie dan Evie nggak tahu sama sekali tentang surat itu, si Alfred Ingletop ini akhirnya naruh suratnya ke laci mejanya, dan sampai akhirnya si Nyonya Ingletop istrinya akhirnya ketemu dengan surat itu dan mengetahui seluruh rencananya si Alfred Ingletop dan Evie. Sayangnya Nyonya Ingletop tahu kalau misalnya dirinya tuh dalam bahaya, tapi dia tidak tahu bagaimana dan dalam bentuk apa bahaya itu akan datang kepada dirinya. Jadi dia ya udah, suratnya ditaruh di tas ungu kecilnya, terus dia membakar surat wasiat yang dia baru buat sore itu, kemudian memanggil pengacaranya agar bertemu pada keesokan harinya, pas pagi harinya, untuk membicarakan tentang surat wasiat dan tidak membicarakan apapun kepada Alfred Ingletop tentang surat itu. Setelah Nyonya Ingletop mati, akhirnya Alfred Ingletop sadar kalau misalnya surat itu dapat membahayakan posisinya. Akhirnya pada keesokan harinya, pas pagi harinya itu, sebelum Poirot dan Hastings datang ke kamarnya Nyonya Ingletop untuk memeriksa seluruh kamar, Alfred Ingletop ini datang ke kamarnya Nyonya Ingletop dan membuka paksa tas ungu kecil itu. Akhirnya dia mendapatkan suratnya kan, tapi dia nggak berani untuk menyimpannya di dalam sakunya atau mungkin di kamarnya, dia nggak berani. Akhirnya dia sobek surat itu menjadi 3 bagian, kemudian ditaruhnya di dalam vas-vas bunga di atas perapian milik Nyonya Ingletop. Nah, karena kalau misalnya dia megang di dalam tasnya atau mungkin dalam sakunya atau mungkin di kamarnya, cepat atau lambat dia akan digeledah dan didapatkannya surat itu. Kemudian kenapa si Poirot akhirnya bisa menyimpulkan bahwa Evie Howard atau Evelyn Howard dia itu bersekongkol dan terlibat dalam pembunuhan tersebut? Itu karena pas pemeriksaan di mana semua orang menjadi saksi kan, termasuk John Cavendish belum dituduh. Nah, Evelyn Howard ini kan dia menunjukkan surat yang Nyonya Ingletop ini kirimkan kepadanya. Tertulis di situ, lihat ya di sini ya. Tertulis di situ kalau misalnya surat itu ditulis pada tanggal 17 Juli. Tapi kalau diperhatikan lagi, tulisan dari Nyonya Ingletop ini jaraknya tuh cukup besar. Sedangkan tulisan Julai 17 itu tuh antara Y dan juga 1, antara huruf Y dan juga angka 1 itu sangat-sangat berhimpit, maksudnya berhimpit istilahnya. Jadi dari analisa tulisannya si Nyonya Ingletop itu, Poirot menyimpulkan bahwa angka 1 ditambahkan sendiri oleh Evelyn Howard. Jadi sebenarnya surat itu dituliskan pada tanggal 7 Juli, sehari setelah Evelyn Howard keluar dari Starlscourt. Si Poirot ini sebenarnya nggak terlalu tahu alasan kenapa Nona Howard ini dia berbohong tentang surat yang dia terima dari Nyonya Ingletop. Tapi dari kebohongannya Nona Howard ini, akhirnya si Poirot sadar kalau misalnya Nona Howard itu ternyata memiliki hubungan dengan Alfred Ingletop. Maksudnya sadar gitu, ternyata si Evie tuh sepupunya Alfred Ingletop, tapi tersamarkan dengan perilaku mereka yang sangat-sangat yang sangat-sangat tidak akur, yang sangat-sangat saling membenci, dan itu tuh akhirnya membuka peluang baru, membuka kemungkinan baru bagi Poirot
sehingga Poirot akhirnya mencurigai Ivy juga, dan terbuktilah kecurigaan Poirot kepada Ivy tersebut. Pertama, si Ivy itu adalah orang yang menaruhkan botol strychnine ke dalam kamarnya John Cavendish dan juga menaruh jenggot palsu tersebut ke loteng. Kedua, si Evelyn ini pernah bilang kalau misalnya dia adalah anak seorang dokter. Jadi dari pengakuannya si Ivy kalau misalnya dia itu anak dokter, si Poirot ini berpikir tentang kemungkinan bahwa Evelyn mengetahui pengendapan strychnine yang disebabkan oleh Gromida itu dari pengetahuan ayahnya gitu. Oke. Dan terbuktilah memang ternyata si Evelyn Howard ini adalah kepala atau dalang dari rencana pembunuhan Nyonya Inglethorpe. Ya walaupun Alfred Inglethorpe lah yang menaruh bromida itu ke dalam strychnine, ke dalam obatnya Nyonya Inglethorpe, dan akhirnya pengendapan strychnine terjadi, tapi kepalanya atau dalangnya adalah si Evelyn Howard tersebut. Si Evelyn Howard, si sepupunya itu gitu. Jadi mereka berencana setelah meninggalnya Nyonya Inglethorpe, Alfred Inglethorpe dan juga Evelyn jangan sampai berkomunikasi dulu sampai si John Cavendish ini dihukum. Setelah John Cavendish dihukum dan betul-betul ditetapkan sebagai pelaku pembunuhan Nyonya Inglethorpe, barulah mereka pergi jauh dan bertemu, dan akhirnya pergi dari Inggris dengan membawa semua harta warisan dari Nyonya Inglethorpe. Seperti itulah rencana mereka yang akhirnya bisa dihancurkan oleh Hercule Poirot. Menurutku ya, yang bisa kita dapatkan dari cerita misteri di Styles ini adalah orang yang kalian percaya, orang yang menjadi tangan kanan kalian, orang yang betul-betul kita lihat di depannya itu benar-benar baik, yang benar-benar pokoknya yang kalian kira nggak akan ada kejahatan dan tipu muslihat gitu. Ternyata melakukan sesuatu yang membahayakan kalian bisa menghancurkan kepercayaan kalian, bisa memanfaatkan kepercayaan kalian untuk keuntungannya sendiri. Jadi kataku pesannya adalah jangan sampai kalian terlalu percaya sama orang. Jangan juga terlalu istilahnya menutup mata untuk setiap kemungkinan. Bukalah pikiran kalian, bukalah semua kemungkinan, dan jangan sampai kepercayaan kalian lah yang menusuk kalian sendiri. Itu aja sih. Oke, segitu aja yang bisa aku sampaikan untuk video kali ini. Alhamdulillah kita bisa menyelesaikan misteri di Styles. Maafkan banget ya kalau misalnya beberapa bulan hiatus karena ya begitulah kesibukan mahasiswa. Oke, jadi segitu aja yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Pokoknya stay tune terus di The Crush of Cells karena kita akan membahas cerita-cerita misteri dan pembunuhan lainnya yang gak kalah seru dari Agatha Christie. Jadi seperti kata Hercule Poirot, prepare your little grey cells, persiapkan sel-sel kelabu kalian karena kita akan membahas cerita-cerita misteri dan pembunuhan di video-video selanjutnya. Bye-bye, Assalamualaikum.